Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu, serta teman-teman sekalian saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya lah kita dapat mengikuti presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Arif Kurniawan, kemudian Ibu Ayu Restu Gustita, Pak Hadian Supriyatna, dan Pak Ari Panuli. Kami saat ini akan mempresentasikan tentang materi mengenai numerasi. Melalui presentasi ini, kami akan membahas beberapa hal penting terkait numerasi, mulai dari pengertian, konsep, penerapan dalam pembelajaran hingga tantangan dan strategi pengembangan di lingkungan pendidikan. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan, membuka ruang diskusi, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang pentingnya numerasi dalam pembelajaran. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Selamat menyimak dan kami sangat mengharapkan masukan, pertanyaan, dan kritik yang membangun untuk kami semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ayu, slide pertama. Numerasi. Secara pengertian, numerasi adalah kemampuan, keyakinan, dan disposisi untuk menggunakan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tentang menghitung, tetapi tentang berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi kuantitatif. Next. Nah, ciri-ciri utama numerasi pertama adalah bersifat kontekstual. Numerasi selalu terkait pada situasi nyata. Jika matematika bisa dikerjakan di atas kertas tanpa tahu kegunaannya, numerasi justru hidup dalam konteks. Contoh, misalkan, menghitung diskon saat belanja, membaca data grafik penyebaran penyakit, atau menentukan dosis obat berdasarkan berat badan. Yang kedua, ciri utama numerasi adalah melibatkan pengambilan keputusan atau decision making. Ciri paling kuat dari numerasi adalah hasilnya berupa tindakan atau keputusan. Seseorang yang numerat atau cakap numerasi menggunakan data angka untuk memilih opsi terbaik. Contoh, misalkan memilih paket internet yang paling hemat berdasarkan pola pemakaian data bulanan. Kemudian, selain itu, ciri utama numerasi adalah bersifat lintas kurikulum atau cross kurikuler. Numerasi tidak hanya ada di pelajaran matematika. Ia muncul hampir di semua bidang. IPS tentang membaca padanan skala, di Mapel IPA mengukur volume zat kimia, dan di bahasa memahami argumen berbasis data dalam sebuah artikel berita. Next. Ciri-ciri utama numerasi selain itu pula adalah kemampuan interpretasi dan komunikasi. Ciri numerasi adalah kemampuan untuk membaca apa yang dikatakan oleh angka dan menyampaikannya kembali. Ini termasuk memahami informasi dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau infografis. Kemudian, ciri utama yang lain adalah memiliki orientasi kritis. Numerasi memungkinkan seorang untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Misal, tidak langsung percaya pada klaim iklan bahwa 90% orang merasa puas tanpa mempertanyakan berapa jumlah sampel dan bagaimana metode surveinya. Next. Nah, analisis hubungan numerasi dan literasi matematika. Definisinya atau irisannya. Literasi matematika merupakan kemampuan seorang untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Ini mencakup penalaran matematis dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari yang tidak terstruktur, serta menginterpretasikannya informasi tersebut kuantitatif di sekitar kita. Next, Bu Ayu. Ya, Ya, matematika adalah objek atau disiplin ilmu sendiri. Ya. Ia ibarat sebuah kotak perkakas yang berisi berbagai alat canggih. Sedangkan numerasi adalah perilaku atau kecakapan seorang
dalam menggunakan isi kotak perkakas tersebut. Ia adalah bagaimana kita bersikap saat menghadapi masalah. Numerasi. Next, Boy. Nah, memahami numerasi the five pillars. Menurut model yang dikembangkan oleh Merlin Gross, numerasi bukan variabel tunggal, melainkan gabungan dari 5 elemen yang saling mengunci. Yang pertama, pengetahuan matematika tentang memahami konsep, angka, pola, ruang data. Ini adalah bahan baku utamanya. Yang kedua, konteks dunia nyata. Itu kemampuan membawa angka keluar dari buku cetak ke situasi nyata. Bisa belanja, statistik, berita, dosis obat, dan lainnya. Kemudian, disposisi atau sikap. Itu memiliki kepercayaan diri untuk tidak pingsan saat melihat data. Ya, ini adalah kemauan mental untuk mencoba memecahkan masalah angka. Yang ketiga, penggunaan alat. Numerasi kecakapan menggunakan kalkulator, penggaris, spreadsheet, hingga aplikasi AI untuk membantu. Membantu apa? Membantu pengolahan data. Yang terakhir, yaitu orientasi kritis, yaitu tidak menelan mentah-mentah apa yang disajikan iklan atau politisi, melainkan mampu bertanya apakah data ini masuk akal atau tidak. Itu menurut model yang dikembangkan oleh Melin Gross. Nah, kemudian kita lihat hasil PISA dan kemampuan numerasi. PISA sebagai penilai. PISA menilai sejauh mana sekolah-sekolah di sebuah negara berhasil mendidik siswanya untuk menjadi orang yang numerat atau cakap angka. Numerasi sebagai indikator kesuksesannya. Jika skor PISA suatu negara rendah di bidang matematika, itu artinya siswa di negara tersebut mungkin bisa menghitung di kertas, tetapi kebingungan saat harus menggunakan angka untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, jika matematika adalah fondasi, maka numerasi adalah arsitekturnya. Di masa depan, numerasi adalah kemerdekaan. Siswa yang tidak menguasai numerasi akan mudah didikte oleh orang lain yang memegang data. Sebaliknya, siswa yang numerat akan menjadi pengendali atas keputusan hidupnya sendiri di masa depan yang serba digital. Next. Ya, maka mungkin silakan eh, Bu Ayu atau Pak Hadian untuk menjelaskan tentang hasil PISA ini. Ya, baik Pak Arif, terima kasih. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan arti dari numerasi. Namun di sini kalau terkait dengan hasil PISA bahwa numerasi itu adalah bagian dari adanya literasi matematika. Di antaranya PISA itu menyebutkan di dunia ada eh, beberapa bagian yaitu ada matematika, membaca, dan sains. Nah, ini adalah hasil dari penurunan hasil PISA matematika di tahun 2022 yang mencapai poin 490 dibandingkan dengan negara lain yang nomor satu yaitu sekitar 520 poin. Nah, Indonesia sendiri dari tahun 2003 di dalam kurikulumnya numerasi atau matematika di dalam PISA itu adalah stabil gitu kan, signifikan stabil dari tahun 2003 sampai 2018. Yang artinya di sini ada negara-negara yang dari PISA itu OECD gitu kan, ada mitranya PISA itu dan ada negara-negara ekonominya. Salah satunya Indonesia itu masuk ke dalam mitra negara ekonomi di dalam PISA 2022. Nah, ini adalah data sebaran. Di sini terlihat ada Costa Rica, Brazil, Argentina, termasuk Indonesia. Ini tersebarnya nilainya masih di bawah rata-rata dengan poin masih di bawah 550 gitu kan. Nah, sedangkan ini adalah data sebaran ketika pandemi di tahun 2020 sampai 2022 yang dampaknya adalah ketika sekolah itu ditutup terlalu lama. Ini adalah negara-negara yang menutup sekolahnya atau pembelajarannya terlalu lama selama masa pandemi.
nilai PISA-nya itu di numerasi, di matematikanya itu turun gitu kan. Sedangkan di sini di atas ada Korea, Jepang, eh, Cina gitu kan. Ini salah satu negara termasuk Singapura, negara yang hanya menutup sekolahnya singkat atau terbatas. Dan ketika dihitung nilai PISA-nya termasuk numerasinya, negara-negara ini, negara-negara Asia ini ada di level atas di poin 550. Nah, jika dilihat dari tabel di sebelah sini, Indonesia ini masuk ke negara-negara yang stabil dalam penyebaran visa pada saat pandemi. Nah, berikutnya adalah numerasi yang tadi dipaparkan oleh Pak Arif juga. Ini kami ambil juga ada pengertian dari artikel Jan Delange yang berjudul Mathematical Literacy for Living for OECD PISA, perspektif dari Institut Institut Prudensial Universitas Prudental. Utrecht di Belanda. Nah, mohon maaf ini. Nah, dalam artikel tersebut, numerasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangani angka dan data secara efektif. Penekanannya utamanya adalah pada konteks dunia nyata. Ada kemampuan mengelola angka dan data, mengevaluasi pernyataan terkait masalah yang memerlukan proses mental dan estimasi, kemudian berfungsi dalam situasi kuantitatif yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Nah, di sini ada perbedaan antara literasi numerik, literasi matematika, dan numerasi. Pada artikel Delange itu bahwa numerasi atau literasi numerik fokus utamanya adalah kuantitas dan data. Cakupannya berfokus pada angka, aritmatika, dan penerapan operasi hitung seperti menyeimbangkan buku cek atau buku catatan atau buku panduan atau mengisi formulir. Kemudian, ketika di literasi kuantitatif, fokus utamanya adalah perubahan dan ketidakpastian. Nah, cakupannya lebih luas dari numerasi, gitu kan? Karena numerasi itu adalah bagian dari literasi kuantitatif dan literasi matematika. Nah, di sini literasi matematika itu merupakan payung untuk bagian dari numerasi kuantitatif. Berikutnya ada hasil PISA sebelum eh, tahun 2023. Ini adalah rangkuman dari tahun 2022 bahwa 3 dari 4 siswa Indonesia memiliki level kemahiran matematika di bawah level 2. Padahal numerasi sendiri adalah tidak berfokus hanya mata pelajaran matematika saja, tapi semua mata pelajaran yang seperti dijelaskan oleh Pak Arif sebelumnya. Nah, ketika saat pandemi ini, PISA ini mengacu pada saat pandemi, siswa Indonesia hanya ada di level 2, di bawah level 2, dan ternyata siswa Indonesia itu masih bisa belajar karena ada dukungan dari guru, dan ini sangat membantu. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah ternyata Indonesia ada di urutan 366 poin beserta negara tetangga lainnya seperti Maroko, Uzbekistan, Jordan, dan lainnya. Sedangkan ini yang di atas adalah ada Singapura, Makau, Cina, dan Hong Kong. Numerasinya atau matematikanya ada di poin 575, di atas 500. Ini adalah bukti bahwa ketika pandemi, sekolah ini hanya menutup sementara dan terbatas. Tidak seperti di negara Indonesia yang ditutup sangat lama. Kemudian di sini juga ada skor matematika dan cakupannya ada pada numerasi gitu kan. Indonesia hanya 2,7% saja materi ajar yang menggunakan numerasi. Padahal kurikulum Merdeka itu mengcover 9, sekian persennya sudah menggunakan numerasi. Hanya saja kompetensi guru-gurunya mengajarkan numerasi masih kurang. Nah, di sini ada rata-rata dan sebaran nilai PISA untuk Indonesia dikatakan cukup baik dibandingkan dengan negara lain, meskipun poinnya mendapat 366 poin di seluruh negara PISA dan OECD. Kemudian di sini juga ada numerasi terkait dengan matematika rationing ya, seperti ada
kualitinya gitu kan, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tingkatan. Di antaranya ini mengikuti perkembangan abad 21. Bagaimana numerasi mengikuti abad 21 gitu kan. Nah, ini ternyata ada level kemahiran matematika atau yang mengacu pada numerasi. Level 6 adalah level tertinggi dari tingkatan seseorang atau siswa dapat bernumerasi. Level 1, level 2, level 3, level 4, 5, dan 6 bisa dibuktikan pada soal berikut ini. Dari ini nanti bisa diterangkan oleh Pak Hadian contoh-contoh soal dalam PISA, contoh soal numerasi dalam PISA, dan bagaimana numerasi ada di sekolah. Terima kasih Pak Arif. Mangga Pak Hadian. Kenapa, Den? Iya, terima kasih Bu Ayu, Pak Arif. Baik, tadi sudah diterangkan ya bagaimana tentang pengertian tentang numerasi, kemudian pisahnya juga, dan ternyata Indonesia itu berada di level 2, ya di bawah level 2. Nah, ini adalah contoh-contoh soal dalam PISA pada tahun 2022. Nah, di sini bisa terlihat adanya segitiga ya. Segitiga di mana warnanya itu ada yang merah dan ada yang biru. Nah, ini ada pertanyaannya, presentasi dari segitiga biru pada baris kelima. Kalau kita lihat baris ke satu itu segitiga birunya itu tidak ada, sedangkan segitiga merahnya ada satu. Nah, kita lebih fokus kepada yang segitiga biru saja ya, karena yang ditanyakan adalah segitiga birunya. Kemudian baris kedua itu ada satu, baris ketiga itu ada dua, baris keempat itu ada tiga, baris kelima itu empat, sehingga total warnanya itu adalah 10. Dan segitiga merah ini juga tadi baris ke satu satu, baris kedua dua, baris ketiganya ada tiga, baris keempatnya ada empat, baris kelimanya ada lima, sehingga totalnya itu adalah 15. Jadi total segitiga keseluruhannya itu adalah 25. Nah, persentase dari segitiga biru pada baris kelima itu yang ditanyakan. Berarti segitiga biru tadi jumlahnya adalah 10, kemudian total dari segitiga merah dan biru itu ada 25 dikali 100%, sehingga jawabannya adalah 40%. Ini adalah salah satu contoh dari soal-soal dalam PISA, utamanya tahun 2022. Dan ini termasuk level kemahirannya adalah level 2. Ya, ya next, Bayu. Bisa lanjut, Bayu. Nah, ini berikutnya ya, soal-soal berikutnya. Ini tentang solar system, di mana tentang ini ya, tentang planet-planet, di mana yang ditanyakan adalah tentang Jupiter, kemudian ada Saturnus, kemudian ada Neptunus. Nah, ini ada termasuk level kemahiran level 2 juga. Maaf yang tadi. Nah, ini ya, kelewat. Next. Level 2 ini ya penjelasannya Mm-mm. begitu ya Pak ya. Iya. Oh iya, betul. Siswa dapat menggunakan algoritma, Betul. rumus prosedur, atau konvensi dasar untuk menyelesaikan masalah. Berlevel 2 ya. Next. Nah, ini kemudian menentukan. Nah, inilah ya tadi beberapa contoh saja kita bahas. Nah, ini rapor pendidikan di Indonesia. Ini kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik murid. eh, Pembelajaran yang bersifat interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk mendorong murid mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan. Hasil capaiannya yang berdasarkan jenjang pendidikan, ini SD, MI, dan sederajatnya, itu skornya tahun ini adalah 65,39. Ini naik 6,35 dari tahun 2021. Ini dikategorikan berarti sedang. Sedangkan untuk SMP, MTS, dan sederajat, ini skornya naik juga sebesar 2,16. Skor tahun ini adalah 60,69. Skornya dulu itu tahun 2021 ini adalah 58,53 dan kategori sedang juga.
Kemudian untuk SMA, SMK, MA dan sederajat ini juga naik skornya tahun 2022 berarti ya 61,06 naik sebesar 1,62 dari tahun 2021 yaitu skornya 2021 59,44 dan kategorinya adalah sedang. Nah, maaf belum. Kategori sedang ini sebesar 40% sampai 70% murid mencapai kompetensi minimum numerasi. Ya, next. Eh, ya. Nah, kemudian penguatan numerasi siswa, ini strategi pembelajarannya untuk menerapkan model Project Based Learning atau PJBL, yaitu produk yang dihasilkan siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan awal. Next, Bayu. Nah, selain itu juga untuk PJBL, ini proyek kita menggunakan ATM ya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Proyek yang dapat diberikan ke siswa SMK, yaitu dengan lakukan observasi lapangan untuk mencari data atau penjualan per tahun dari tahun 2021 sampai 2023 untuk minimal 15 jenis motor pada salah satu dealer yang ada di Kabupaten Subang. Nah, pertanyaannya, carilah misalnya yang A, motor jenis apa yang banyak diminati masyarakat pada tahun 2022. Nah, ini kita bisa lihat ya dari datanya. Kemudian yang B, motor jenis apa yang setiap tahun banyak dibeli oleh masyarakat. Kemudian dari PJBL ini diminta susunlah data penjualan dalam worksheet Excel yang telah diotomatisasi setiap kolomnya sehingga mampu menjawab pertanyaan poin A dan juga poin B. Kemudian proyek yang dapat diberikan ke SMK ini lakukan observasi lapangan untuk mencari data banyaknya pengunjung per bulan pada tahun 2022 dan 2023 pada salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Subang. Nah, diminta carilah yang pertama, pada bulan apa pengunjung banyak datang pada objek wisata tersebut. Kemudian yang B, yang kedua, kapankah terjadi penurunan pengunjung paling banyak? Yang ketiga, berapa rata-rata pengunjung yang datang per bulan? Dan yang keempat, apakah selalu ada pengunjung yang datang setiap bulan? Nah, kemudian diminta susunan data tersebut dalam worksheet Excel yang telah diotomatisasi setiap kolomnya sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan di atas. Jadi ini adalah contoh untuk PJBL-nya, terutama di SMK. Ya. Nah, kemudian ada contoh lain selain yang tadi, yaitu ini untuk SMK juga, yaitu melakukan observasi lapangan untuk mencari data komposisi bahan baku dalam satuan gram dari sebuah produk makanan pada salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Subang. Yang diminta adalah bentar, belum. Nah, bahan baku apa yang banyak digunakan dalam membuat produk tersebut? Kemudian yang B, dalam satu kali produksi, berapa banyak atau dalam gram produk yang dihasilkan? Kemudian yang C, hitunglah berapa total pembelian bahan baku untuk satu kali produksi. Yang D, jika produk tersebut akan dijual dengan keuntungan 100% dari total pembelian bahan baku, tentukan harga jual per buahnya. Dan yang terakhir, apakah jawaban poin D itu terbukti dapat memberikan keuntungan 100%? Ini sesuai dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Arif ya, bahwa numerasi ini lebih kepada kontekstual. Ya. Nah, ini mungkin sebagai latihannya ya dari soal yang tadi ini dapat diubah tadi kalau tadi dari kisahnya kita bisa amati tiru modifikasi dari soal yang sebelumnya. Nah, kita dituntut untuk mencari numerasi numerasi matematika dari sejenis soal yang tadi, yaitu proyek yang dapat diberikan ke siswa SMK. Nah, dalam bentuknya adalah yang tadi segitiga ya, bisa dalam bentuk kontekstual. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mangga dikembalikan lagi kepada Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Hadian dan Bu Ayu, rekan-rekan semuanya dan Ibu dosen pengampu.
Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai materi tentang numerasi. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat kita pahami bahwa numerasi merupakan kemampuan yang penting yang tidak hanya berkaitan dengan perhitungan, tetapi juga kemampuan logis menganalisis informasi setelah memecahkan masalah dan kehidupan sehari-hari. Kami menyadari bahwa penyampaian materi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan, maupun hal-hal yang membangun dan mengembangkan pemahaman kami tentang numerasi. Kami juga ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, kepada rekan-rekan mahasiswa, dan juga kepada eh, para pembaca, para yang melihat tayangan seperti ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.